Ahlus sunnah tidak meyakini kalam Allah berhuruf dan bersuara. Benar? Benar nggak? Allah kalamnya berhuruf, bersuara? Tidak. Ini akidah ahlus sunnah. Tapi mereka mengatakan, nah ini ada dua kelompok di luar ahlus sunnah mengatakan Allah berkalam dengan huruf. Yang paling tua namanya kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sudah jelas bahwa kelompok ini menyimpang dan sudah difatwakan oleh ulama kita dari masa ke masa. Kelompok Mu'tazilah meyakini Allah berkalam dengan huruf dan suara. Huruf suaranya dicipta. Maka mereka mengatakan kalamullah makhluk. Lain dengan Ibnu Taimiyah. Lain dengan kelompok pengikut Ibnu Taimiyah. Kelompok yang mengaku salaf. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah berkalam dengan huruf dan suara. Huruf dan suaranya qadimani, azaliyani, qadim, tidak dicipta. Gimana? Sama-sama meyakini Allah berkalam dengan huruf dan suara, tapi berbeda. Satu bilang qadim, satu bilang makhluk. Yang bilang makhluk Mu'tazilah, yang bilang qadim Ibnu Taimiyah. Itu ternyata akidah dari kelompok musyabbihah, kelompok mujassibah. Dari orang yang berkata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, apa yang menjadi dalil mereka dengan perkataannya? Dalilnya pakai logika yang diambil dari ilmu filsafat. Seperti logika mereka bahwasanya Allah adalah Tuhan. Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Kalau Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk, maka tidak boleh bicara dengan suara. Tidak boleh bicara dengan apa? Huruf. Kita bantah sekalian saja, bilang jangan bicara. Paham? Antum bilang Tuhan supaya tidak sama dengan makhluk, Tuhan bicara tapi tidak boleh dengan huruf, tidak boleh dengan suara. Ya, itu masih sama dengan makhluk, sama-sama bisa bicara. Bilang aja Tuhan tidak bisa bicara dari awal. Paham maksud saya? Makanya kita bilang Tuhan bisa berbicara, Allah bisa berbicara. Justru kesempurnaan Tuhan itu bisa berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan apa namanya? Tema apa yang Allah kehendaki, dengan siapa yang Allah kehendaki. Itu namanya sempurna dalam pembicaraan. Tetapi suara Tuhan tidak seperti suara makhluk. Makanya firman Tuhan tidak seperti firman manusia. Firman Allah, Al-Quran mu'jizat. Kata Allah, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kata Allah, katakanlah seluruh jin dan manusia kumpul bersatu padu, datangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu. Allah mencela Al-Walid ibn Mughirah tatkala dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Sungguhnya Al-Quran adalah perkataan manusia. Dicela oleh Allah. Kata Allah, "Sanuslihi saqar." Saya akan masukkan di dalam neraka saqar. Gara-gara bilang Al-Quran itu adalah ucapan manusia. Nah, apa bedanya yang mengatakan Al-Quran ini terjemahan Muhammad? Berarti ini lafal Muhammad. Nah, kalau Al-Quran itu lafal Muhammad, yang tulis Muhammad, maknanya dari Allah, hanya sekedar terjemahnya dari Muhammad. Kata mereka, Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Terus bagaimana? Allah buat Muhammad paham. Kemudian setelah Muhammad sudah paham, maka Muhammad ungkapkan sallallahu alaihi wasallam, ungkapkan dengan bahasa dia. Berarti Al-Quran bukan firman Allah kan? Berarti bahasa Muhammad. Nah, kalau bahasa Muhammad pasti bisa ditiru oleh orang kafir. Orang kafir juga hebat dalam bahasa Arab. Namun mereka tidak mampu karena ini bukan bahasa Muhammad, tapi bahasanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mudahkan orang hafal Al-Quran. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga Al-Quran tersebut. Oleh karenanya malaikat Jibril setiap bulan Ramadan datang ngajari Muhammad Al-Quran. Kalau Al-Quran karangan Muhammad, lafalnya dari Muhammad, terjemah dari Muhammad, ngapain Jibril datang? Paham? Jibril datang karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil mereka mengatakan Al-Quran makhluk hanya sekedar logika. Logika dari mana? Dari buku-buku filsafat yang bukan dari Islam. Kenapa ente mempersyaratkan kalau Tuhan tidak boleh bisa bicara, tidak boleh ada suaranya? Dari mana dalilnya? Ya kita bilang ada Tuhan tidak punya suaranya, maka Tuhan yang kurang namanya, Tuhan tidak sempurna. Kita bisa balik seperti itu. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad menyebutkan Allah punya suara tapi suaranya tidak sama dengan suara makhluk. Dalam Al-Quran itu adalah ucapannya Allah Azza wa Jalla yang datang dari sisinya, yang mana dia itu bukan makhluk yang akan hilang, yang akan punah. Ya, karena Al-Quran itu tidak akan pernah punah. Sebagaimana manusia itu akan punah. Kita makhluk. Langit yang kita berteduh hari ini makhluk. Ya, bumi yang kita pijak hari ini makhluk. Ya, malaikat yang menurunkan wahyu makhluk. Nabi dan Rasul yang menerima wahyu dari Allah juga makhluk. Semuanya akan sirna. Adapun Al-Quran, dia itu bukan makhluk, dia tidak akan hilang.
Ya, dia tidak akan sirna. Karena dia adalah bagian dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi di akhir zaman ketika mendekati yaumul qiyamah, Al-Qur'an itu diangkat. Dia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita meninggal, mati. Bumi hancur, langit runtuh. Para nabi sudah meninggal semuanya. Bisa difaham ya? Jelas? Baik. Qauluhu wal Qur'anu kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamnya Allah. Yuqarrirul musannifu rahimahullah fi hadhil kalimah aqidah ahli sunnah wal jamaah fil Quran wa annahu kalamullah takallama bihi haqiqatan annahu munazzilun minhu subhanah. Musannif rahimahullah di sini mengikrarkan dari kalimat aqidah ahli sunnati wal jamaah tentang Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah kalamnya Allah, takallama bihi, yang mana Allah berbicara dengannya secara hakikat, ya, bukan secara majaz, ya, bukan juga kalam nafsani yang difahami oleh sebagian kelompok, ya. Dan kalimat-kalimat yang seperti ini disebutkan oleh Al-Muzani rahimahullah, ya rahimani wa rahimakumullah, ini dianggap oleh sebagian orang, bahkan yang mengaku sebagai madhab Syafi'i, yang mengaku madhab Syafi'i, inilah ucapan yang keliru, ucapan yang salah. Padahal ya, Al-Imam Muzani sendiri, beliau adalah murid Imam Syafi'i. Begini akidah yang beliau jelaskan kepada kita. Begini yang beliau ambil dari guru beliau, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah yang datang dari sisi Allah. Ya, laisa wa laisa bimakhluqin, dia bukan makhluk, dia akan sirna. Ya. Kemudian qauluhu wa min ladunhu ay takallam bihi subhanah ibtidaan biharfin wa sautin wa sami'ahu minhu Jibril alaihi salam. Itu Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, ibtidaan, apa yang datang dari Allah, biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Yang mana huruf dan suara itu didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian apa yang didengar oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan. Ya, dan di sini ada sisi perbedaan di antara akidah Ahlus Sunnah dengan akidah yang dinisbatkan kepada akidah Ahlus Sunnah. Apa itu? Tentang Al-Qur'an. Ahlus Sunnah mereka berkata bahwasanya Al-Quran huruf dan makna itu huruf makna, ya, dan lafadznya itu datang dari Allah. Ya, saya ulangi kembali. Ahlus Sunnah mereka meyakini bahwasanya Al-Quran lafadz dan maknanya datang dari Allah. Adapun kelompok yang mereka menisbatkan diri mereka sebagai Ahlus Sunnah, tetapi hakikatnya mereka tidak berjalan di atas akidah Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Bagaimana pemahaman mereka terhadap Al-Quran? Mereka memahami bahwasanya Al-Quran maknanya itu datang dari Allah, maknanya dari Allah. Adapun lafaz dari Al-Quran yang kita baca itu bukan datang dari Allah. Lafaz Al-Quran itu bisa datang dari Rasulullah SAW, bisa datang dari Jibril. Jadi mereka berselisih pendapat, lafaz Al-Quran itu dari Allah ataukah dari malaikat Jibril. Adapun maknanya itu datang dari Allah. Ya, tetapi Allah tidak berbicara dengan huruf dan Allah tidak berbicara dengan suara. Nah, bagaimana ketika Allah menyampaikan wahyunya kepada Jibril alaihissalam? Ya, yang jelas Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Ya, akan ada peragaan-peragaan yang difahami oleh Jibril. Oh, ini maksudnya diperintahkan untuk kita sholat. Faham? Jadi nanti Jibril menyampaikan kepada Rasul, salatlah engkau. Hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salatlah oleh kalian, jagalah salat dan jagalah salat asar dan berdirilah tegak kepada Allah dalam keadaan kunut kalian kepada Allah. Ini lafaz bukan datang dari Allah. Ini lafaz yang difahami oleh Jibril dari, ya, apa yang diungkapkan oleh Allah dengan peragaan-peragaan. Itu lazim, yang dilazimkan kepada mereka. Paham? Jelas di sini. Jadi bukan datang dari Allah. Jadi Jibril memahami, oh disuruh perintah salat, ya udah disampaikan kepada Rasulullah. Hafidhu ala salati ila akhiril ayat. Ya, lafadznya datang dari mana? Dari Jibril. Maknanya dari Allah. Ya.
Ini kan hal yang mereka inginkan untuk mensucikan Allah, tetapi secara tidak langsung disitulah mereka merendahkan Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami? Jadi lazimnya mereka mengatakan Allah akan memperagakan. Dia peragakan, oh ini sholat, oh ini bayar zakat, oh ini jihad, oh ini poligami. Bagaimana cara peragaannya? Ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kan repot kan? Kenapa enggak kamu saja berkata Allah berbicara dengan huruf dan suara sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Faham di sini? Ya, jadi seakan-akan mereka ingin menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang bisu, yang tidak bisa berbicara. Ya, kalau ada orang bisu ngomong kawin ya, kawin. Nah. Oh ya sudah, maksudnya dia berdua mau kawin. Nah, itu dia maksudnya. Ini ayyuhal-ikhwah inilah keyakinan mereka. Mereka menolak Allah berbicara dengan huruf dan suara. Paham ya? Bisa dibedakan di antara akidah Ahlussunnah dengan yang mengaku sebagai akidah Ahlussunnah dalam masalah Al-Quran. Ya, taib. Kama qala ta'ala, wa sami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mendengar apa yang diungkapkan oleh Jibril. Huruf dan suaranya itu dari makna, makna dan lafadznya itu datang dari Allah. Ini keyakinan Ahlussunnah. Tapi sedikit. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, qauluhu wa laysa bimakhluqin. Ya, dia itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, karena yang namanya makhluk kan sirna. Yang namanya makhluk bisa salah dan bisa benar. Yang namanya makhluk bisa terluput darinya sesuatu. Itu makhluk. Ya. Hadhil jumlah qarara salaf inda dhuhuril bid'ah tajahhum. Wa qawlu min al-Quran makhluqun idhafatul kalam lahu subhanahu wa ta'ala innama hiya idhafatul makhluqin ila khaliqihi. Faqarara salaf hadhil jumlah ihqaqan lil haqq wa nushan lil khalq. Ya. Al-Quran kalamullah laysa bimakhluqin. Iya. Kalau kita melihat dari ucapan sahabat Rasulullah dan ulama-ulama yang datang dari setelahnya dari kalangan tabi'in, mereka hanya mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Udah, titik sampai di situ. Kapan mereka menambah dengan kalimat laysa bimakhluqin, dia itu bukan makhluk, ya. Karena muncul kelompok Jahmiyah. Ya, di mana kelompok Jahmiyah mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ketika mereka mengatakan Al-Quran makhluk, ditambah oleh para ulama salaf, Al-Quran kalamullah laisa bimakhluqin. Paham di sini? Al-Quran kalamullah laisa bimakhluqin. Baik. Dan pembahasan ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah sama seperti pembahasan di zaman sahabat Rasulullah, yang ada adalah orang kafir, musyrikin, munafikin, muslimin. Iya. Jadi waktu itu tidak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada istilah Salafi, tidak ada istilah-istilah seperti ini. Yang ada muslim dengan apa? Dengan kafir. Karena memang waktu itu muslimin tidak terpecah. Mereka satu akidah. Akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, akidahnya para sahabat Nabi. Karena seluruh para sahabat Nabi mengikuti ya akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada apa? Islam dengan kafir dan munafikin. Setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan terbunuhnya Umar bin Khattab akan terbuka pintu fitnah, yang pintu fitnah itu tidak akan pernah ditutup sampai yaumul qiyamah. Muncullah setelah meninggalnya Umar bin Khattab kelompok-kelompok. Muncul kelompok Al-Qadariyah, muncul kelompok Syiah, muncul kelompok Khawarij, yang semua mereka menisbatkan diri mereka kepada apa? Kepada Islam. Nah, supaya tidak tersamarkan mana Islam yang benar, mana Islam yang tidak benar, maka dimunculkanlah nama, yang mana nama tersebut diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Ahlussunnati wal Jamaah. Iya, yang awalnya tidak ada sahabat disebut ini Ahlussunnah, ini bukan Ahlussunnah, nggak ada. Karena semuanya muslimin, tidak ada yang menyimpang dari jalannya Rasul. Nah, ketika menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi, makanya muncul istilah apa? Ahlussunnati wal Jamaah, untuk membedakan mana orang Islam yang berjalan di atas sunnah Rasulullah, mana orang Islam yang tidak berjalan di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Dan nama tersebut saya tegaskan kembali adalah nama yang diambil dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis
yang datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam ثم قال إنها من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وافترق هذه الملة على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة الجماعة. Ya, bahwasanya umat ini berpecah menjadi 73 golongan, saya ringkas. Semuanya diancam dengan neraka kecuali satu saja, apa itu? Al-jamaah. Ya, al-jamaah. Sehingga ulama mengambil dengan nama dari hadis ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berjamaah. Apa artinya berjamaah? Kumpul-kumpul bareng gitu? Enggak. Al-jamaah di sini memiliki dua penafsiran. Pertama, jamaahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang walaupun kita di sini cuma sendiri, tidak ada yang berjalan seperti jalan kita sendiri-sendiri misalkan seseorang, tetapi sama jalannya dengan jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut sebagai apa? Jamaah. Faham? Dan jamaah yang kedua diinginkan di sini adalah jamaah yang mereka menyelisih dari kelompok Khawarij, di mana mereka menjadikan seorang pemimpin yang sah dalam sebuah negara yang dia berbaiat kepada pemimpin tersebut. Jadi sebagaimana hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilzam jamaatul muslimin wa aimmatihim. Ya, berpeganglah engkau di atas jamaahnya muslimin dan pemimpinnya mereka. Dan hadis ini difahami, oh ini ada kelompok jamaah, jaringan JII, jaringan Islam apalah gitu namanya. Nah, maksudnya ke situ. Ya, ISIS nanti buat lagi. Ya, dengan hadis ini bergabung dengan ISIS. Padahal maksud hadis Rasulullah apa? Ilzam jamatil muslimin wa aimmatihim. Ilzamlah oleh kalian kumpulan muslimin dan pemimpinnya. Siapa pemimpin yang sah dalam sebuah negara? Yaitu dia, itu namanya jamaah. Bisa difahami? Jadi jamaah ini memiliki dua definisi. Jamaahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jamaahnya ya berkumpul kita bersama muslimin, berlebaran bersama muslimin, berpuasa bersama muslimin, kan begitu? Berhaji bersama muslimin, berjihad bersama muslimin. Yang dikomandoi oleh pemimpin yang sah, itu namanya al-jamaah. Jadi siapa yang seseorang ya berjalan di atas jalan ini, maka dia ahlus sunnati wal jamaah. Mafhum? Baik. Kemudian ya kita kembali ketika kelompok Jahmiyah mereka mulai menampakkan taring mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, maka ditambah oleh ulama Ahlussunnah, Al-Quran kalamullah laisa bimakhlukin, dia bukan makhluk. Mafhum? Baik. Innama hiya idhafatu makhluqin ila khaliqihi faqarra as-salaf hadhihi al-jumla ihqaqan lil haqq wa nushan lil khalq. Ya, idhafatu kalamillah, sehingga diidhafakan kalamnya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, itu idhafatil makhluk ila khaliqihi. Jadi ketika disebut kalamullah, mereka menisbatkan itu adalah penisbatan makhluk kepada yang menciptakannya. Seperti Baitullah, rumahnya Allah. Rumah itu makhluk atau bukan? Makhluk, dinisbatkan kepada yang memuliakannya, itu Allah memuliakan Ka'bah tersebut. Ya, Abdullah, hambanya Allah. Hamba itu apa? Makhluk. Nah, ketika dinisbatkan kepada Allah, berarti dia adalah makhluk, itu adalah ciptaan Allah. Nah, begitu juga kalamullah. Dinisbatkan kalamullah kepada Allah adalah penisbatan khaliq ila makhluk ila khaliqihi. Ya, penisbatan makhluk kepada yang menciptakannya. Itu menurut kelompok siapa? Jahmiyah. Ya, itu menurut kelompok Jahmiyah, saya ulangi kembali. Nah, di sini ada pentingnya untuk kita memahami babul idhafah. Perhatikan baik-baik. Ya, sifatul la taqumu bi anfusiha. Ada sifat-sifat yang dia tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Seperti ilmu. Seseorang punya ilmu, ya, apakah ilmu tersebut berpisah dari zatnya? Hah? Ini manusia, ilmunya di sampingnya jalan bareng sama dia, ada? Hah? Enggak ada. Berarti ada sesuatu yang dinisbatkan kepada sesuatu, itu ada penisbatan apa? Sifat kepada yang disifati. Dia memiliki ilmu. Faham? Ilmu itu adalah sesuatu yang ada pada dirinya. Ketika ilmu tersebut dinisbatkan kepada makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk, yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu. Kan seperti itu. Namun ketika ilmu itu dinisbatkan kepada Allah,
maka itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, yang mana tidak ada yang terluput sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak didahului dengan sesuatu yang tidak tahu. Allah tidak disucikan dari sifat ini. Allah disucikan dari sifat ini. Adapun makhluk, kita sekarang tahu, sebelumnya kita tidak tahu. Adapun Allah tidak. Ilmunya Allah tidak disertai dengan sesuatu yang tidak tahu, kemudian Allah jadi tahu, tidak ada itu semuanya. Allah disucikan dari sifat ini. Paham? Begitu juga dengan qudrah wal kalam was sama' wal basar. Fahadhi idhafatu sifat ila mawsifin. Ya, inilah penisbatan sifat kepada yang disifati. Bukan penisbatan makhluk kepada yang penciptanya, tidak. Ini penisbahan dari sifat kepada yang disifati. Faham? Fa ilmuhu wa kalamuhu wa qudratuhu wa hayatu sifatun lahu. Ilmunya Allah, kalamnya Allah, qudrahnya Allah, yaitu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Ada idhafah a'yanul munfasila anhu. Ya, ada penisbatan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang itu munfasilah, yang itu terpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu bukan bagian dari Allah, bukan bagian dari sifat Allah. Apa misalnya? Arsyullah, arash. Ya, arashnya Allah, arshullahi. Kalau susunan kalimatnya sama, kalamullahi. Kalamu di dhammah huruf mimnya, arsyu di dhammah huruf shinnya. Ya, lafzul jalalah Allah di kasrah. Sama susunan kalimatnya. Cuman yang pertama adalah idhafatul sifat kepada yang disifati, yang kedua idhafatul makhluk atau makhluk kepada zat yang menciptakan makhluk tersebut. Apa contohnya? Arsyullah. Ya, arsy itu bukan bagian dari Allah. Faham? Tapi arsy itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dinisbatkan kepada Allah? Dinisbatkan kepada Sang Pencipta sebagai bentuk pengagungan kepada arsy. Mafhum? Sebagai bentuk pengagungan kepada arsy. Baitullah, Abdullah, Naqatullah, Saifullah. Siapa dilaqabi dengan Saifullah? Khalid bin Walid. Dia pedang dari pedangnya Allah. Apakah Khalid bin Walid bagian dari Allah? Tidak. Khalid bin Walid dalam makhluk dari ciptaan Allah, sehingga ini penisbatan sesuatu kepada Sang Pencipta. Ini harus difahami. Ya, jangan nanti takhabbut, bingung dia dalam memahaminya ketika dinisbatkan itu sesuatu kepada Allah. Ima penisbatan sesuatu sifat kepada yang disifati, bisa penisbatan makhluk kepada yang menciptakannya. Mafhum? Jelas? Baik. Ahlul bidah alladzina la yuthbituna anna al-Qur'ana kalam Allah haqiqatan ghairu makhluqin yadhhabuna madhabi syatta. Fabadum yaqul inna Allah khalaqal Qur'an fil lawhil mahfuz wa akhadha Jibril min lawhil mahfuz. Ahlul ahwa al-bidah yang mereka tidak menetapkan Al-Qur'an bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan ucapannya secara haqiqah, ghairu makhluqin yadhhabun, mereka memiliki mazhab yang beraneka ragam. Sebagian mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Qur'an dalam Lauhil Mahfuz. Ya, kemudian Jibril mengambil dari Lauhil Mahfuz tersebut Al-Qur'an, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jelas? Ini pendapat sebagian mereka. Walidzalika najid ba'dul qura' mimman talawwath aqidatu bihadzal lawth yaktubu fil ijazah isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril an Lauhil Mahfuz. Makanya sebagian qura', sebagian ahli qiraah, ketika mereka menyampaikan sanad dalam qiraahnya, ya, sanadnya itu sampai guru fulan sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Jibril, dan berakhir kepada Lauhil Mahfuz. Mereka tidak disebutkan kepada Allah, karena itu bukan ucapan Allah, tapi dalam makhluk yang Allah ciptakan. Di mana Allah letakkan? Di Lauhil Mahfuz. Bisa difahami? Jelas? Baik. Walidzalika indama tarajam Al-Hafidh Ibnu Katsir li Imam Syafi'i fi Kitabil Bidayah wa Nihayah dzakara isnadu fil Qur'an faqala wa qara'a al-Qur'an ala Ismail ibn Qastantin an Syabal an Ibnu Katsir an Mujahid an Ibni Abbas an Ubay bin Ka'ab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril anillahi azza wa jalla. Perhatikan baik-baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membuat biografi Al-Imam Syafi'i dalam kitab Bidayah wa Nihayah, bahwasanya Al-Quran, sanadnya Al-Imam Syafi'i, di dalam Al-Quran beliau dengar Al-Quran tersebut dari Ismail dan dari Syabal, dari Ibnu Katsir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, dari Nabi SAW, dari Jibril, dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i tidak mengatakan dari Lauhil Mahfuz, tapi Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran ini berakhir kepada siapa? Kepada Allah, karena dia adalah ucapannya Allah. Ya, ini disebut oleh Imam Ibnu Katsir, yang mana menunjukkan kepada kita
Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berbeda dengan orang-orang yang berakidah yang mengaku sebagai Syafi'i. Mafhum ya? Taib. Qaulu wa min ladunhu ay kalam bada minhu subhanahu wa ta'ala wa Jibril sallallahu alaihi salam muballighun anhu wa kadza nabiyuna Muhammad muballighun anhu. Ya, Al-Quran itu datang dari sisinya, maksudnya Al-Quran itu muncul ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menukilkan dari ucapan tersebut, dia cuman sekedar penukil. Faham? Jibril alaihissalam mendengar ucapan tersebut kepada Allah, kemudian dia sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jibril di sini posisinya Al-Quran itu ucapan Jibril atau Jibril yang menukilkan dari Allah? Hah? Dia sekedar penukil. Ya, dia bukan Al-Quran itu muncul dari Jibril, tapi Jibril dengar dari Allah, yang Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, dan kita menyampaikan kepada siapa yang ingin kita sampaikan dari Al-Quran. Ya, Ar-Rahmanur Rahim kita baca, Maliki Yaumiddin, dan yang semisal daripada ayat Al-Quran. Ini adalah ucapan yang kita lafadzkan oleh lafadz kita, tetapi hakikatnya itu lafadz yang datang dari Allah dan juga maknanya datang dari Allah. Kita cuma sekedar menukilkan. Sebagaimana malaikat Jibril juga sekedar menukilkan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma 'alar rasuli illa balaghul mubin. Tidaklah bagi Rasul kecuali hanya menyampaikan saja apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Falam yakhruj bidzalika ay yakuna kalamullah haqiqah. Fa innal kalam innama yudhaf haqiqatan ila ma qala ibtidaan, la ila man qala muballighan muaddiyan. Maka tidak keluar daripada ucapan Rasulullah menyampaikan kepada kita dari Al-Quran, tidaklah keluar bahwasanya Al-Quran itu merupakan ucapan Allah secara hakikah. Karena hakikatnya sesuatu itu dinisbatkan kepada siapa yang mengucapkannya di awal kali. Faham di sini? Ada seseorang, saya contohkan, ada seseorang diadili di pengadilan. Iya. Dalam masalah pencemaran nama baik. Saya sebagai saksi. Ya. Sebagai saksi kalau dia itu telah mencemarkan nama baik seseorang, dia telah mencela seseorang, dia telah mencaci maki seseorang. Faham? Saya mendengar, saya membaca ketika dia menulis, ketika dia sampaikan. Faham? Saya katakan kepada hakim, wahai Tuan Hakim, wahai yang mulia, saya mendengar dia jam sekian berkata begini dan begini. Yang saya ulangi kembali cacian dan makian tersebut. Nah, hakim sekarang ya menghukumi kesalahan tersebut kepada saya sebagai saksi yang saya nukilkan ucapan dia, atau dianya yang dihukum oleh hakim? Siapa yang dihukum oleh hakim? Pemilik awal daripada pembicaraan tersebut. Adapun saya cuma menukilkan. Itu bukan ucapan saya. Kalau seandainya orang yang menukilkan itu ada termasuk bagian dari kalamnya dia, maka saya juga akan salah. Kan begitu? Mafhum di sini? Nah, sekarang Al-Quran itu datang dari Allah. Ucapan Allah. Faham? Jibril alaihissalam mendengar ya wahyu yang datang dari Allah, kemudian disampaikan kepada Rasul, dan Rasul mendengar apa yang disampaikan oleh Jibril, dan Rasul menyampaikan kepada kita. Faham? Nah, kita posisi kita sebagai apa di sini? Apakah sebagai pemilik ucapan atau kita cuma sekedar menukilkan? Kita cuma sekedar menukilkan. Pemilik ucapan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Baik. Allah taala alam bis-shawab. Baik, saya baca sedikit lagi, kita tutup pengajian kita di subuh hari ini. وقد اتهم الإمام مزاني كما تقدم في مطلع هذه الرسالة بأنه يقول بخلق القرآن أنه يتوقف في هذه المسألة، فبين رحمه الله في هذه الكلمة مذهبه الذي هو مذهب أهل السنة ليدفع عن نفسه هذه التهمة ليبين الحق لمن طلبه. Dan Al-Imam Muzani rahimahullah, beliau telah dituduh mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, atau beliau tawakuf tidak mengatakan Al-Quran makhluk ataukah bukan makhluk. Ya, sehingga dari risalah yang beliau tulis ini dalam kitab Syarh Sunnah, beliau ingin menerangkan bahwasanya beliau tidak berakidah dengan akidah seperti itu. Ya, beliau berakidah sesuai dengan akidah guru beliau Al-Imam Syafi'i, yaitu berakidah dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mafhum ya? Jadi para ulama kita, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika sesuatu yang dinisbatkan kepada mereka dalam urusan akidah, mereka kan berbicara. Tapi ketika segala sesuatu itu yang menyangkut pribadi mereka, itu hampir mereka tidak mengurusi. Faham? Oh dia begini, oh dia begini, oh dia begitu. Para ulama kita hampir mereka tidak mengurusinya.
Tetapi ketika dinisbatkan sesuatu kepada mereka, bagian dari akidah mereka yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah, disitulah mereka akan berbicara, disitulah mereka akan berkomentar. Dan itulah sunnah dari sunnah Nabi kita. Nabi kita dianggap sebagai orang gila, dianggap sebagai pemecah belah umat, dianggap sebagai stinting dan lain sebagainya. Nggak pernah Rasulullah jumpa pers, saya nggak gila loh, ini surat sehat saya, nggak ada. Rasulullah nggak sibuk ngurusin seperti itu. Tetapi Rasulullah ketika dinisbatkan sesuatu kepada agama yang bukan dari bagian agama, di situ beliau akan berdiri. Di situ beliau akan berdiri. Ini tidak benar, ini salah. Qala Allah wa qala Rasul. Faham? Di sini jadi akan nampak seseorang apa yang sedang dia dakwahkan. Dia sedang mendakwakan orang kepada Islam atau dia sedang mendakwakan orang kepada dirinya. Faham? Kalau orang dia mendakwakan manusia kepada dirinya, dia sibuk membersihkan dirinya. Saya nggak begini, saya nggak begini, saya nggak begini, saya nggak begini. Justru saya begini, saya begini, saya begini. Faham? Jelas? Ini adalah indikasi kalau dia sedang mengajak manusia kepada dirinya. Tapi orang yang mereka mengajak manusia kepada Allah, dia nggak ada urusan orang membicarakan tentang pribadinya. Tapi yang fokus dengan dia ketika orang berbicara sesuatu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Syekhuna Muqbil rahimahullah, ya, beliau mengatakan adapun Muqbil ini, si Muqbil ini, dia nggak ada harganya seperti kentang. Ya, pribadinya si Muqbil itu lebih nggak seperti kentang, nggak ada harganya, atau kurang lebih beliau mengatakan demikian. Nggak ada urusan beliau, oh Muqbil begini, nggak ada urusan. Tapi ketika agama Allah yang diinjak-injak, agama Allah yang disalahkan, sunnah Rasulullah yang dikelirukan, nah dari situlah boleh tegak berdiri. Bisa difaham ya? Makanya ya rahimani wa rahimakumullah. Nah, salah seorang murid al-Imam Syafi'i rahimahullah al-Asfarini rahimahullah, ketika banyak orang-orang menisbatkan sesuatu akidah kepada beliau rahimahullah yang sebenarnya itu bukan dari ucapan beliau. Ya, pada waktu itu banyak orang-orang datang ke al-Asfarini, salah seorang murid Imam Syafi'i, ya. Dan mereka selain hadir di majelisnya al-Imam al-Asfarini, mereka juga hadir di majelisnya al-Baqilani. Al-Baqilani adalah seorang orang yang tidak berjalan di atas akidahnya Ahlus Sunnah. Dia pulang ke negerinya, dia sampaikan akidah yang dia dengar dari Al-Baqilani, dan dia katakan saya muridnya Al-Asfarini. Sehingga orang akan berkata, oh ini adalah orang yang belajar dari murid-muridnya Imam Syafi'i. Ini orang belajar dari orang yang bermadzhab Syafi'i, mudah diikuti oleh manusia. Padahal dia belajarnya dari siapa? Al-Baqilani. Sehingga setiap Jumat Al-Asfarini rahimahullah, di mana saja masjid yang beliau datangi, beliau berteriak di situ. Ishhadu, persaksikan oleh kalian seluruhnya bahwasanya Al-Qur'an itulah kalamullah, bukan makhluk sebagaimana yang diucapkan oleh Baqilani. Ya, tidak sebagaimana yang diucapkan oleh siapa? Al-Baqilani. Dan saya berlepas diri dari akidahnya. Saya tidak berjalan di atas jalannya dia. Kurang lebih begitu yang beliau ucapkan. Bisa difaham ya? Jadi ketika dinisbatkan sesuatu kepada kita akidah yang itu bukan bagian dari keyakinan kita, disitulah kita jelaskan. Faham? Tapi kalau ada orang mengatakan ini apa, ini pelit, ya kita bukan orang yang maksum. Hal seperti itu bisa jadi terjadi pada kita. Ya enggak? Wah ini orang kok suka begini. Enggak perlu kita bersihkan diri kita dari hal seperti itu. Cukup kita jazakallahu khairan, semoga Allah memperbaiki saya. Udah selesai. Selesai kan? Karena kita bukan maksum. Pasti ada hal-hal seperti itu terjadi pada diri kita. Sifat-sifat yang tidak baik itu bisa terjadi dari kita. Mafhum? Jadi nggak perlu untuk kita terlalu ngegas. Tapi ketika agama Allah yang disinggung, ya ketika dinisbatkan kepada kita sesuatu yang kita tidak ucapkan dari bagian agama Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan tegak. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya bisa mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.